Jangan gagal mengerti. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seringkali Yesus melarang dengan keras untuk memberitahukan siapa dia. Markus bab 3 ayat 12 kepada orang yang menerima karunia mujizat dari Yesus. Larangan ini dapat ditemukan dalam banyak perikop Injil. Mengapa dengan tegas Yesus menyampaikan hal ini? Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang Yahudi pada zaman Yesus gagal untuk mengerti siapa Yesus. Sejak zaman penjajahan Romawi, orang Yahudi menantikan Mesias yang dapat membebaskan mereka dari segala persoalan duniawi yang mereka hadapi akibat kekejaman Romawi. Maka ketika Yesus datang dengan memberi makan banyak orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan berbagai mujizat lainnya, mereka gagal untuk mengerti siapa Yesus yang sebenarnya, sehingga mereka memberitakan kabar yang salah. Sebagai akibat dari kabar yang salah tersebut, banyak orang tanpa iman datang dari berbagai kota untuk mengikuti dia sekedar untuk mencari pemenuhan akan kebutuhan lahiriah saja. Markus bab 3 ayat 8. Perikop ini mengingatkan saya bahwa kita seringkali sama seperti dengan orang Yahudi pada zaman Yesus. Datang mencari dan menemukan Yesus, kemudian menghimpitnya untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita mendesaknya dengan berbagai banyak permohonan dan kehendak sendiri. Sebagaimana dalam doa-doa pribadi, saya pun memohon untuk diri sendiri atau paling-paling untuk keluarga terdekat, dan terutama juga untuk kebutuhan yang bersifat lahiriah duniawi semata. Perilaku seperti ini membuat Yesus menyingkir, sama yang terjadi pada masa lampau. Markus bab 3 ayat 7 dan 9. Apa yang harus kita lakukan agar Yesus tidak menyingkir? Apakah Yesus tidak ingin agar kabar sukacita yang dia sampaikan tersebar luas? Yang Yesus kehendaki adalah supaya murid-muridnya, termasuk kita, bukan sekedar harapkan segala kebutuhan jasmani atau lahiriah, melainkan juga rohania kembali kepada Allah. Juga untuk memberitakan kabar sukacita, iman bahwa kerajaan Allah sudah dekat,
bahwa Allah mengasihi manusia sehingga memberi putranya wafat di kayu salib menebus dosa manusia. Dalam Injilnya, Markus mengutip apa yang diperintahkan Yesus, yaitu untuk memberitakan kabar gembira ini kepada seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Yahudi. Markus bab 16 ayat 15. Marilah kita berdoa. Berikan selalu kepada saya iman yang hidup agar tidak gagal paham untuk mencari Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi sesaat. Amin.